Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari aplikasi turunan yang ketiga, yaitu lokal minimum dan lokal maksimum. Sebelumnya, pada aplikasi turunan yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan maksimum atau minimum atau titik kritis pada aplikasi turunan yang pertama. Tetapi kita hanya mencari kandidat titik kritisnya tanpa menentukan mana yang merupakan titik maksimum dan titik minimum. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang di manakah letak titik maksimum tersebut dan letak titik minimumnya. Nah, untuk mencari titik maksimum dan titik minimum, atau bisa disebut juga dengan lokal maksimum serta lokal minimum, kita bisa menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Baik, kita pelajari dulu untuk yang uji turunan pertama. Syarat uji turunan pertama yaitu jika turunan dari sebuah fungsi mengalami perubahan dari positif menjadi negatif, maka fungsi tersebut adalah lokal maksimum. Sedangkan jika turunan fungsi mengalami perubahan dari negatif menjadi positif, maka fungsi tersebut adalah lokal minimum. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah garis bilangan di mana titiknya adalah A dan B. Kita sudah tentukan, misalkan daerah di sini nilainya positif, negatif, dan positif. Dari sifat yang ada di kemonotonan, jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0, maka dia monoton naik. Kemudian untuk turunan yang kurang dari 0 atau ini negatif ya, maka dia monoton turun. Hal yang sama jika dia positif, artinya turunan pertamanya lebih besar daripada 0, maka dia merupakan monoton naik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari monoton naik kemudian ke monoton turun, ini ada titik maksimum, dan yang di sini dari monoton turun ke monoton naik, dia dinamakan titik minimum. Titik maksimum dan titik minimum bisa juga disebut sebagai lokal maksimum dan lokal minimum. Baik, ini adalah gambar yang diambil di buku kalkulus dengan penulis Thomas. Mungkin kalian bisa membukanya kalau misalkan kalian sudah download dengan resolusi gambar yang lebih baik. Di sini dilihat karena turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka dia monoton naik. Kemudian karena turunan pertamanya sama dengan 0, maka di C1 merupakan titik stasioner. Kemudian ternyata di sini untuk turunan pertamanya yang di sini ya juga merupakan lebih dari 0, sehingga untuk kemonotonannya merupakan monoton naik. Kemudian untuk di titik C2 juga merupakan titik stasioner karena turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian dia mengalami monoton turun karena turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian di sini ada titik stasioner
Berarti di C3 merupakan titik stasioner karena turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian dia mengalami monoton turun, monoton naik karena turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Kemudian di sini kita lihat karena bentuk kurvanya sangat tajam, maka bentuk seperti ini merupakan titik singular. Kemudian setelah itu dia mengalami monoton turun karena turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, di sini dilihat titik stasioner ya. Kemudian di sini juga monoton turun. Monoton turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian dari gambar ini kita bisa tentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Kita lihat yang maksimum adalah di sini, di C2 dan di C4. Untuk minimum dia berada di A, kan A dan B itu kan selang ya, di ujung-ujung selang kan di penjelasan dulu di aplikasi turunan part pertama, ketika kita ingin mencari kandidat titik kritis, salah satunya adalah di ujung selang, titik singular, dan titik stasioner. Nah, di sini titik minimumnya, kemudian ini juga titik minimum C3, dan di sini. Berarti saya ulangi, titik minimumnya ada di A, di C3, dan di B. Sedangkan untuk titik maksimumnya atau lokal maksimum ada di C2 dan C4. Nah, sekarang karena titik minimum atau lokal minimum dan lokal maksimumnya ada lebih dari satu, lokal maksimumnya ada 2, 1, 2, lokal minimumnya ada 3, 1, 2, 3. Kita cari yang paling maksimum dan kita cari yang paling minimum. Oke, di sini maksimumnya di sini, letaknya di sini. Sedangkan untuk lokal maksimum kedua letaknya di sini. Karena ini berada di sini, ini lebih tinggi ya, maka lokal maksimum yang ada di sini dinamakan sebagai maksimum global. Jadi maksimum global itu adalah nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan lokal maksimum yang lain. Dinamakan sebagai maksimum global. Dengan konsep yang sama, kita juga bisa mencari minimum globalnya. Kita bandingkan mana yang paling minimum antara 1, 2, dan 3. Ternyata dari gambar yang paling minimum adalah ini. Maka titik A merupakan minimum global. Jadi di sini kita bisa mencari maksimum lokal, minimum lokal, serta maksimum global dan minimum global. Baik, ini untuk turunan yang pertama. Bagaimana dengan uji turunan yang kedua? Jika turunan keduanya lebih besar daripada 0, maka fungsi tersebut adalah minimum lokal. Dan jika turunan keduanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut adalah maksimum lokal. Jadi untuk mencari minimum lokal dan maksimum lokal, kita bisa pilih salah satu saja, bisa menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua.
tidak harus keduanya ya. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum atau nilai minimum lokal untuk fungsi berikut. Fungsinya ada 3 ya. Baik, kita refresh ingatan kita untuk aplikasi turunan yang pertama. Untuk menentukan titik kritis itu kan ada 3. Kita bisa mencari pada ujung selang, pada titik stasioner, dan pada titik singular. Nah, di soal kita tidak menemukan ujung selangnya, karena biasanya ujung selang itu diketahui di soal, sehingga titik kritis itu tidak terdapat di ujung selang. Kemudian, untuk titik singular. Titik singular itu adalah jika turunannya tidak ada. Padahal fungsi yang ditanyakan di sini, 3 fungsi yang ditanyakan di sini merupakan fungsi polinom, di mana fungsi polinom itu adalah fungsi yang pasti memiliki turunan, sehingga titik singular di sini tidak ada. Kita hanya bisa mencari nilai maksimum atau nilai minimum lokal dengan mencari di titik stasioner. Baik, ini. Yang pertama, fungsi yang pertama adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat. Titik stasioner itu jika turunan pertamanya sama dengan 0. Kita turunkan, hasilnya adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 4X. Kita faktorkan, menghasilkan 3 titik, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan min 4. Kita buat garis bilangan seperti ini. Kita misalkan, kita cek begitu ya. Misalkan kita masukkan angka 2 di sini. Ternyata nilainya plus, kemudian min, plus, min. Silakan coba dicek sendiri apakah ini benar, gitu ya. Nah, min itu kan monoton turun, plus monoton naik, min monoton turun, dan plus monoton naik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa maksimum lokal dan minimum lokal itu bisa diketahui. Di sini maksimum lokalnya berada di titik 0 dan minimum lokalnya berada di titik min 4 dan 1. F min 4 adalah minimum lokal, F0 adalah nilai maksimum lokal, dan F1 adalah nilai minimum lokal. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jika terdapat nilai minimum lokal atau maksimum lokal yang lebih dari 1, maka kita cari mana yang memiliki nilai terbesar untuk maksimum lokal, dan kita cari nilai terkecil untuk nilai minimum lokal. Nah, di sini karena minimum lokal ada lebih dari 1, maka dicari nilai paling kecil untuk mendapatkan nilai minimum global. Nih, kita masukkan F min 4, kan minimum lokalnya ada 2, ini dan ini. F min 4 dan F1 itu dimasukkan ke rumus fungsi awal. Didapatkan F min 4 hasilnya adalah min 32 dan F1 hasilnya adalah min 3/4. Nah, karena nilai F min 4 lebih kecil, maka merupakan minimum global. Sehingga F min 4 merupakan nilai minimum global, F0 nilai maksimum lokal, dan F1 merupakan nilai minimum lokal. Oke, sebenarnya kita
cukup mencari dengan turunan pertama saja. Tetapi di soal diharuskan untuk mencari di turunan kedua. Baik, untuk turunan kedua, kita turunkan lagi di sini seperti ini. Kita masukkan titik-titiknya tadi ke fungsi dari turunan kedua. Untuk F turunan kedua dari min 4 menghasilkan 20, di mana 20 tadi kan kurang dari 0, dia merupakan minimum lokal. Untuk turunan kedua dari 0 menghasilkan min 4, di mana min 4 ini adalah kurang dari 0 juga, merupakan maksimum lokal. Dan turunan kedua dari 1 nilainya 5 merupakan minimum lokal karena lebih besar dari 0. Nah, di sini minimum lokalnya ada 2. Nah, bisa kalian cek caranya seperti pada slide sebelumnya untuk mencari minimum globalnya. Baik, itu tadi proses mencari minimum lokal, maksimum lokal, dan minimum global dan maksimum global apabila ada. Silahkan dengan cara yang sama selesaikan soal nomor B dan C, kemudian nanti bisa kita bahas ketika perkuliahan. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.